Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Sumampau dari kelas A3 Keperawatan semester 5 dengan NIM 2014-2011-22. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai ulcus decubitus. Menurut NPUAP tahun 2014, dekubitus merupakan kerusakan kulit pada suatu area dan dasar jaringan yang disebabkan oleh tulang yang menonjol sebagai akibat dari tekanan, pergeseran, gesekan, atau kombinasi dari beberapa hal tersebut. Selanjutnya, pengertian menurut Potter and Potter tahun 2012, dekubitus adalah luka pada kulit dan atau jaringan di bawahnya, biasanya disebabkan oleh adanya penonjolan tulang sebagai akibat dari tekanan atau kombinasi tekanan dengan gaya geser dan atau gesekan. Klasifikasi dekubitus menurut National Pressure Ulcer Advisory Panel atau NPUAP tahun 2014 membagi derajat dekubitus menjadi 6 dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, derajat 1, non-branchable erythema, ditunjukkan dengan adanya kulit yang masih utuh dengan tanda-tanda akan terjadi luka. Kemudian derajat 2, partial thickness skin loss, hilangnya sebagian lapisan kulit yaitu epidermis atau dermis atau keduanya. Kemudian derajat 3, full thickness skin loss, hilangnya lapisan kulit secara lengkap meliputi kerusakan atau nekrosis dari jaringan subkutan atau lebih dalam. Derajat 4, full thickness tissue loss, kehilangan jaringan secara penuh sampai dengan terkena tulang tendon atau otot. Selanjutnya, unstable, depth unknown, kehilangan jaringan secara penuh di mana dasar luka ditutupi oleh dengan warna kuning, coklat, abu-abu, hijau atau jaringan mati. Selanjutnya, suspect deep tissue injury, depth unknown, berubah warna menjadi ungu atau merah pada bagian yang terkena luka secara terlokalisir atau kulit tetap utuh atau adanya blister atau melepuh. Berikutnya, penyebab dekubitus. Penyebab utama yang terjadi dekubitus menurut Nur Salam 2014 meliputi yang pertama, tekanan pressure atau ketika adanya tekanan darah pada pembuluh darah arteri kapiler sekitar 32 mmHg. Selanjutnya, gesekan dengan kekuatan besar terjadi ketika pasien dimobilisasi, misalnya ketika pasien dipindahkan dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya. Kemudian gesekan. Hal ini biasanya terjadi pada daerah yang rentan akan terjadi kerusakan jaringan akibat tekanan dan gesekan. Selanjutnya, kelembapan. Adanya kelembapan yang tinggi dalam waktu yang sangat lama dapat berakibat pada maserasi kulit yang mengakibatkan terjadinya luka ulcus decubitus. Menurut Nur Salam tahun 2014 yaitu kaji resiko individu terhadap kejadian dekubitus. Selanjutnya, kaji faktor resiko pada saat pasien memasuki rumah sakit dan diulangi dengan pola teratur atau ketika ada perubahan. Kemudian, identifikasi kelompok-kelompok berisiko tinggi kejadian dekubitus. Yang keempat, kaji keadaan kulit secara teratur setidaknya sehari sekali. Yang kelima, kaji status mobilitas. Keenam, minimalkan terjadinya tekanan. Dan ketujuh, kaji dan meminimalkan pergeseran dan tenaga yang merobek. Menurut Amir tahun 2015 menjelaskan bahwa alibaring yang diintervensikan kepada klien mencangkup upaya perubahan posisi setiap 2 jam sekali dari posisi miring kiri ke terlentang, kemudian dari terlentang ke posisi miring kanan, kemudian kembali ke posisi kiri lagi. Hal ini dilakukan secara periodik setiap 2 jam sekali. Selanjutnya, menurut Mas Kun tahun 2017 menjelaskan bahwa perawatan untuk mencegah kerusakan kulit pada imobil dilakukan dengan meminimalkan efek shear dan gesekan dengan menggunakan proteksi, memakai alat untuk alas bahu atau tumit, dan memberikan pelembab pada area yang mudah terkena untuk mempertahankan hidrasi epidermis. Pengobatan ulcus decubitus. Yang pertama, mengurangi tekanan lebih lanjut pada daerah ulcus secara umum sama dengan tindakan pencegahan yang sudah dibicarakan di atas. Pengurangan tekanan sangat penting karena ulcus tidak akan sembuh selama masih ada tekanan yang berlebihan dan terus-menerus.
kemudian mempertahankan keadaan bersih pada ulkus dan sekitarnya. Keadaan tersebut akan menyebabkan proses penyembuhan luka lebih cepat dan baik. Untuk hal tersebut dapat dilakukan kompres, pencucian, pembilasan, pengeringan, dan pemberian bahan-bahan topikal seperti larutan NaCl, larutan H2O2, larutan plasma, dan larutan Brurowi, serta larutan antiseptik lainnya. Kemudian, menurut Pranarka tahun 2001 menyatakan bahwa pada dekubitus stadium 1, kulit yang tertekan dan kemerahan harus dibersihkan menggunakan air hangat dan sabun, lalu diberi lotion dan dipijat 2-3 kali per hari untuk memperlancar sirkulasi sehingga iskemia jaringan dapat dihindari. Yang terakhir, mengatasi infeksi antibiotika sistemik dapat diberikan bila penderita mengalami sepsis, selulitis. Ulkus yang terinfeksi harus dibersihkan beberapa kali sehari dengan larutan antiseptik seperti larutan H2O2, providon iodin, zinc sulfat, radiasi ultraviolet mempunyai efek bakterisidal. Sekian penjelasan dari saya mengenai ulkus dekubitus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia beralamat di Jalan Walter Mongisidi 6 nomor 129 Bahu, lingkungan 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global pada tahun 2025. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan juga Fakultas Keperawatan. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Kemudian, memiliki biaya kuliah yang terjangkau, memiliki beasiswa yang tersedia, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, memiliki dosen yang berkualifikasi tinggi dan profesional di bidangnya, dan memiliki fasilitas laboratorium di kampus dan lokasi yang strategis, yaitu lokasi di pusat kota Manado.